白い。Anime Gete Jetai menceritakan seorang wibu yang berusia 33 tahun. Dia bernama Itami Yuji, dan dia memiliki latar belakang sebagai militer. Di saat Itami ingin pergi ke acara anime, tiba-tiba muncul sebuah gerbang raksasa yang menghubungkan dua dunia. Di saat gerbang terbuka, keluar sebuah pasukan dari kekaisaran dunia lain. Mereka menyerang para warga sekitar dan menculiknya. Melihat hal tersebut, Itami pun dengan cepat menuju ke lokasi dan melindungi para warga yang ingin diserang oleh prajurit kekaisaran. Setelah itu, Itami meminta polisi agar segera mengevakuasi para warga ke dalam istana kerajaan, agar para warga bisa diselamatkan. Kemudian datang para pasukan pertahanan Jepang untuk melawan pasukan dari kekaisaran. Alhasil, pasukan pertahanan Jepang dengan mudah membantai pasukan dari kekaisaran, karena senjata api milik Jepang terlalu overpower dibandingkan senjata biasa milik kekaisaran. Setelah kejadian tersebut, Itami mendapatkan julukan sebagai pahlawan Ginja dari Kementerian Pertahanan, karena Itami berperan besar dalam menyelamatkan para warga di sana. Dan Itami diangkat menjadi Letnan 2. Kemudian Itami pun menjalankan latihan untuk menjelajahi dunia di dalam gerbang. Untuk itu didirikannya JSDF, atau kita sebut sebagai Jetai, yang bertugas menjelajahi dunia di dalam gerbang. ある世界とつながった。もう一つの世界の物語。二つの世界をつないだものを人はこう呼んだ。 3 bulan kemudian, Itami dan yang lain pun dikirim ke dalam gerbang. Lalu mereka sudah dihadang oleh pasukan dari kekaisaran. Akan tetapi, Jetai berhasil memenangkan peperangan tersebut, sehingga membuat kekaisaran kehilangan 60% kekuatan militernya. Lalu sang kaisar membuat aliansi dengan kerajaan lain untuk melawan Jetai di Bukit Arnos. Akan tetapi, sang kaisar sudah mengetahui bahwa mereka tidak akan bisa menang melawan Jetai. Sang kaisar pun berniat mengurangi kekuatan tempur dari kerajaan lain, agar kerajaan lain tidak akan menyerang atau mengambil alih kekaisaran yang sedang melemah. Sungguh rencana yang licik dan luar biasa dari sang kaisar. Selanjutnya, pasukan aliansi berjumlah 300.000, sedangkan Jetai cuma 10.000. Di saat pertempuran dimulai, pasukan kekaisaran tidak terlihat di medan perang. Sedangkan pasukan aliansi terbantai oleh pasukan Jetai. Alhasil 100.000 pasukan aliansi langsung rata terkena serangan dari Jetai. Singkat cerita, pasukan aliansi yang masih selamat memutuskan untuk mundur, dan rencana sang kaisar pun berhasil dengan baik. Lalu sang kaisar mengirim Tuan Putri Piannya ke kota Arnos untuk mengawasi gerakan dari Jetai. Lalu Itami diutus untuk memimpin pasukan pengintai. Untuk mempelajari bahasa dan menjalin hubungan baik dengan warga di sana. Lalu mereka bertemu dengan seekor naga api yang sedang membakar hutan. Setelah itu, terdapat sebuah desa yang telah hancur terkena serangan dari naga api. Namun ada satu wanita yang selamat dari kebakaran tersebut. Dia adalah seorang elit yang bernama Chokaluna. Itami dan yang lain pun menyelamatkannya dan memberikan pertolongan pertama. Setelah itu, Itami membawa Chuka ke desa Koda. Setelah mengetahui keberadaan naga api, para warga sekitar pun memutuskan untuk mengungsi ke tempat lain, termasuk seorang penyihir yang bernama Lele dan gurunya. Di sisi lain, para bandit berniat menyerang penduduk desa. Namun mereka malah dihadang oleh seorang loli yandere yang memiliki sifat seperti Onesan, yang merupakan paket komplit dan kombinasi sempurna antara loli sama Onesan. Dia adalah Ruri Mercuri, seorang utusan dari Dewa Kematian. Ruri pun membantai semua bandit tersebut dengan sangat bergairah. Keesokan harinya, Itami bertemu dengan Ruri. Ruri pun penasaran dengan sebuah mobil. Karena itulah Ruri duduk di pangkuan Itami. Dan dia ikut bersama dengan Itami.
Setelah itu muncul naga api dan menyerang mereka semua. Itami dan yang lain pun menyerang naga tersebut. Lalu mereka melancarkan sebuah bazooka. おっと後方の安全確認 Dan berhasil melukai tangan naga tersebut. Sehingga naga tersebut pun kabur terkena mental berkat serangan dari bazooka. Setelah itu para warga memutuskan untuk pergi ke kota lain. Sedangkan sisanya ikut bersama Itami ke markas Jietai. Selanjutnya mereka tiba di markas Jietai. Untungnya mereka diizinkan untuk tinggal di sana, sambil mempelajari bahasa mereka dan menjalin hubungan baik. Alhasil Lily, Ruri, dan Choka menikmati hidup di markas Jietai. Selanjutnya Tuan Putri Penya menemui Raja Duren yang telah terluka parah akibat pertempuran melawan Jietai. Raja Duren pun menceritakan kebenaran apa yang telah terjadi di medan perang. Dan Raja Duren menganggap kekaisaran adalah musuh yang sebenarnya. Tuan Putri Penya pun kaget mendengar hal tersebut, karena dia tidak mengetahui rencana licik yang telah dilakukan oleh sang kaisar. Raja Duren pun menyarankan Tuan Putri untuk pergi ke Bukit Arnus. Setelah itu Tuan Putri menuju ke kota Italika yang berdekatan dengan Bukit Arnus. Di sisi lain Itami dan yang lain pun menuju ke kota Italika, karena mereka berniat mempelajari sistem jual beli di dunia tersebut. Di saat menuju Italika terlihat pasukan aliansi beralih menjadi bandit dan menyerang kota Italika. Namun Penya berhasil memukul mundur mereka semua. Akan tetapi itu semua masih belum berakhir. Selanjutnya kedatangan Itami di Italika. Untungnya ada Ruri bersama mereka, jadinya mereka tidak akan dianggap sebagai musuh oleh Penya. Lalu Itami dan Penya pun melakukan kerjasama untuk melawan para bandit. Para pasukan Itami pun diletakkan di arah selatan. Namun Itami menyadari bahwa mereka dijadikan sebagai umpan dan dimanfaatkan oleh Tuan Putri Penya. Akan tetapi Itami tetap menerimanya, agar Penya bisa menyadari bahwa mereka bisa menjalin hubungan baik daripada berperang satu sama lain. Selanjutnya pertempuran pun dimulai. Para bandit pun menyerang di arah timur dan berhasil menerobos masuk ke dalam gerbang. Alhasil Penya pun jadi terpojok dan ingin meminta bantuan kepada Itami. Namun dirinya sadar bahwa dia tidak berhak meminta bantuan kepada Itami, karena Penya telah menjadikan Itami sebagai tumbal di gerbang selatan. Di saat pertempuran banyak prajurit yang tewas. Karena itulah tubuh Ruri mulai memanas. Kemudian Itami memutuskan pergi ke arah timur untuk melawan para bandit. Tidak hanya itu, Itami meminta bala bantuan ke markas. Alhasil para pasukan helikopter pun menuju ke arah gerbang timur sesuai arahan dari Itami. Selanjutnya Ruri masuk ke dalam medan perang. Lalu pasukan helikopter menyerang para bandit yang berada di luar gerbang. Sedangkan yang di dalam gerbang dihadang oleh Ruri bersama pasukan Itami. Singkat cerita, para Jietai berhasil membantai semua pasukan bandit. Tuan Putri Penya pun terdiam melihat kekuatan tempur dari Jietai, dan membuatnya sadar akan kekuatan dari Jietai yang tidak boleh diremehkan. Setelah itu, Lele dan yang lain menjual sisik naga kepada para pedagang di sana, dan melakukan perjanjian damai untuk sementara agar tidak terjadi peperangan. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke markas Jietai. Namun di tengah jalan Itami malah bertemu dengan pasukan mawar milik Tuan Putri Penya. Pada akhirnya Itami meminta pasukannya untuk kabur, sedangkan dirinya malah ditahan oleh pasukan mawar. Alhasil Itami pun ditinggal sendirian dan digengbeng sama ksatria wanita yang dipimpin oleh Bojesko Palesti. Kemudian Itami dibawa ke Italika dan babak belur setelah dihajar oleh Bojes. Penya pun marah besar kepada Bojes karena telah melukai Itami. Walaupun Itami seorang wibu, namun dirinya memiliki pangkat yang tinggi di militer. Penya pun sadar bahwa melukai Itami sama saja mengundang pasukan tank, helikopter, dan pesawat jet sekaligus. Dan masa depan kekaisaran pun bakal rata dengan tanah. Karena itulah Penya meminta Bojes untuk meminta maaf kepada Itami.
Walaupun Bojes harus menggunakan tubuhnya ke Itami. Di sisi lain, pasukan Itami berniat untuk menyelamatkan Itami. Lalu Cuka menggunakan sihir tidur ke semua penjaga di Italika dan menyelinap masuk ke dalam kota Italika. Sedangkan Itami sedang dimanja oleh para pelayan. Lalu pasukannya menemui Itami yang sedang hidup enak dan dimanja oleh para pelayan. Kemudian Bojes sudah bersiap tempur dengan Itami. Namun dia malah kaget melihat mereka yang sedang bersenang-senang. Alhasil Itami pun ditampar lagi oleh Bojes. Sehingga Pennya pun memutuskan untuk pergi bersama Itami agar bisa meminta maaf langsung kepada atasannya Itami. Kemudian Pennya bertemu dengan Jenderal Jetai dan meminta maaf telah melukai Itami. Setelah itu Itami diminta untuk kembali ke Jepang bersama dengan Lele, Ruri, dan Cuka sebagai perwakilan dari dunia lain. Tidak hanya itu, Pennya bersama Bojes pun ikut dengan mereka. Selanjutnya acara parlemen pun dimulai dan ditonton banyak orang termasuk pimpinan negara AS, Cina, dan Rusia. Walaupun sempat terjadi debat panas, namun semua itu berakhir dengan damai. 961歳になるわ。165歳よ。15歳。 Setelah itu mereka pergi ke tempat mantan istri Itami dan tidur di sana untuk sementara waktu. Setelah itu mereka pergi berbelanja bersama. Lalu mereka menuju ke tempat penginapan yang telah dijaga oleh pasukan khusus. Pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Kolonel Ryujaki bersama dengan Menteri Pertahanan. Namun terdapat pasukan dari AS yang mencoba menculik Itami dan yang lain. Lalu Perdana Menteri Jepang diancam karena ketahuan melakukan korupsi oleh pimpinan AS. Pimpinan AS pun meminta Perdana Menteri Jepang untuk memundurkan pasukan yang menjaga Itami. Perdana Menteri pun tidak punya pilihan dan memerintahkan Menteri Pertahanan untuk mundur bersama pasukan khusus. Kemudian para pasukan AS malah ketemuan dengan pasukan Cina dan Rusia. Alhasil mereka malah saling adu tembak, sehingga banyak prajurit yang tewas. Dan hal itu membuat Ruri menjadi bergairah dan meminta Itami untuk memuaskannya. Namun ponsel milik Itami malah mengganggu mereka, sehingga mereka tidak jadi bertempur bersama. Selanjutnya, di saat para pasukan AS, Cina, dan Rusia saling adu tembak, Ruri pun keluar dari penginapan untuk membantai mereka semua, agar bisa melampiaskan kemarahannya. Alhasil mereka semua pun habis terbantai. Setelah itu Itami dan yang lain pun pergi ke tempat lain dan berencana untuk kembali ke Ginza. Lalu mantan istri Itami membuat berita ke internet bahwa mereka akan berada di Ginza besok hari agar bisa memicu keramaian. Hal itu demi menghindari para pasukan negara lain yang ingin menculik mereka. Singkat cerita, mereka mencapai Ginza dengan aman dan disambut dengan meriah oleh para penggemar mereka. Kemudian mereka kembali ke dunia lain dan berada di markas Jetai. Lalu Pennya memutuskan untuk kembali ke ibu kota kekaisaran agar bisa membuat perjanjian damai antara kekaisaran dengan Jepang. Selanjutnya beberapa bulan berlalu, di sekitar markas Jetai sudah terbangun sebuah kota dan memudahkan mereka untuk saling berdagang satu sama lain. Sedangkan Pennya bersama Sugawara Koji melakukan negosiasi dengan beberapa orang dari kekaisaran. Selanjutnya muncul seorang Dark Elf yang meminta tolong kepada Jetai untuk menyelamatkan klannya dari serangan naga api. Namun di saat bertemu dengan jenderal, permintaannya malah ditolak karena letak hutan mereka berada di luar kekaisaran. Jadinya Jetai tidak memiliki izin untuk masuk ke wilayah tersebut. Lalu seorang mayur menyarankan dirinya untuk bertemu dengan Itami, karena Itami bisa saja membantu dirinya untuk melawan naga api. Di sisi lain, Itami sedang menjalankan tugas dan bertemu dengan Pennya. Terlihat Pennya sangat menyukai manga BL dari Jepang. Setelah Itami menyelesaikan tugasnya, dia pun kembali ke markas Jetai
Dan berakhirlah anime Geto Jietai season 1. Untuk season 2-nya bakal saya upload minggu depan atau 5 hari setelah video ini tayang. Nah teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.